Sejarah merupakan peristiwa yang telah berlalu. Selaku masyarakat, kita harus mengingat bagaimana sejarah perjuangan para terdahulu dalam menumbuh kembangkan pendidikan di Aceh. Lahirnya Kota Pelajar Mahasiswa Kopel Madarussalam pada tanggal 17 Agustus 1958 menjadi bukti sejarah bagi pendidikan Aceh dengan hadirnya Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Ilyas atas nama Pemerintah Republik Indonesia meletakkan batu pertama pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Maka pada tahun 1959, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, hadir di Aceh, tepatnya di Darussalam, membuka secara resmi terhadap berdirinya Kota Pelajar Mahasiswa pada tanggal 2 September 1959 dengan acara bersejarah lainnya, yakni pembukaan Tugu Darussalam dan peresmian pembukaan Fakultas Ekonomi sebagai kampus pertama Universitas Syah Kuala. Selanjutnya Universitas Syah Kuala atau disingkat dengan Unsiyah dan Institut Agama Islam Negeri IAIN Araniri atau sekarang Universitas Islam Negeri UIN Araniri merupakan dua kampus jantung hati rakyat Aceh yang merupakan perwujudan tekad bulat rakyat Aceh dahulu bersama pemerintah untuk membangun kembali Aceh dari ketertinggalan khususnya dalam bidang pendidikan. Kali ini, mari kita simak dan kita lihat beberapa tokoh perempuan yang terlahir dari kedua kampus tersebut di Aceh. Perempuan-perempuan ini tergolong sebagai tokoh intelektual yang sudah berusaha berbuat dan menciptakan karya-karya terbaik akademiknya hingga mencapai gelar yang paling tinggi, yaitu gelar profesor. 4 orang profesor perempuan ini lahir dari dua kampus jantung hati rakyat Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. 4 nama perempuan ini mendapatkan gelar profesor di masing-masing lembaga tempat mereka berkecimpung. Siapa saja mereka? Ini ulasannya. Semoga memotivasi kita semua. Sosok kita yang pertama adalah seorang wanita yang tidak muda, usianya 70 tahun. Saat ini, dia adalah dosen tetap di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam pada Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dia adalah profesor pertama perempuan di kampus tersebut, di mana saat itu kampus tersebut masih berstatus sebagai Institut Agama Islam Negeri Araniri. Profesor Arbiah Lubis, atau biasa disapa dengan Ibu Arbiah. Beliau merupakan profesor yang sangat dihormati di UIN Araniri. Beliau dilahirkan di Kisaran, Sumatera Utara, 19 Maret 1946. Pendidikan S1 ditempuh pada Fakultas Tarbiyah IAIN Araniri, Banda Aceh. Selesai pada tahun 1975 dan melanjutkan ke program Pasca Sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai pada tahun 1980. Selanjutnya kembali melanjutkan program doktor pada program yang sama dan selesai pada tahun 1990. Profesor Arbiah adalah sosok teladan tentang ketekunan dan kesabaran. Wanita kelahiran Kisaran, Sumatera Utara itu juga dikenal sebagai seorang intelektual yang serius dan tidak boleh bermain-main dalam belajar. Pesan beliau adalah ketekunan dan kesabaran adalah kunci keberhasilan, keseriusan, dan janganlah bermain-main. Insya Allah, kamu pasti akan berhasil. Sosok kedua ialah Cut Zahri Harun, perempuan kelahiran Samalanga, 11 Juli 1952 Silam ini adalah profesor pertama perempuan dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Ia termasuk salah satu perempuan yang dikenal mampu mengenyam pendidikan sampai jenjang paling tinggi, hingga meraih guru besar di bidang pendidikan. Berkat kerja keras dan kegigihannya, perempuan ini mampu memecahkan rekor sebagai guru besar perempuan pertama dari kampus jantung hati rakyat Aceh itu. Sejak kecil ia memang selalu haus dengan pendidikan. Ia punya cita-cita untuk bisa menjadi sarjana. Mampu meraih gelar profesor adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Semua prestasi itu diperolehnya tak lepas dari dukungan orang tua, suami, dan anak-anaknya tercinta. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan sarjana S1 pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala dengan konsentrasi administrasi pendidikan selesai pada tahun 1978. Dan melanjutkan S2 pada program Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung dengan konsentrasi Administrasi Pendidikan selesai pada tahun 1985. Selanjutnya melanjutkan program Doktor S3 pada program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dan selesai pada tahun 2000. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama untuk sukses. Karena itu, di kampus ia dikenal sebagai seorang profesor yang sangat disiplin. Sumber daya manusia berkualitas mengubah visi menjadi realitas, moto hidupnya. Untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, seseorang itu harus mampu mengembangkan nilai DJITU, dedikasi dan disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet.
Sosok selanjutnya ialah Profesor Dr. Murniati AR. Menurutnya, sejak menapakkan kaki di kampus Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Murniati tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang profesor perempuan sepanjang sejarah berdirinya Universitas Syah Kuala Banda Aceh tersebut. Pada tahun 1980, ia resmi tercatat sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan lulus berhasil meraih gelar sarjana S1 pada tahun 1985. Semasa sekolah, ia kerap meraih prestasi yang membanggakan sekolahnya maupun kedua orang tuanya. Begitu juga kala ia menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Ia acap kali meraih penghargaan sebagai mahasiswa terpuji. Selain mengajar mahasiswa S1 dan S2 di FKIP Unsiah, ia juga disibukkan dengan kebiasaannya membaca, menulis, dan memberikan seminar dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan. Pada tahun 1985, ia beserta suaminya berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan magister pada program Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung dan berhasil meraih gelar magisternya dengan gelar MPD pada tahun 1994. Pada tahun 2001, ia melanjutkan kembali studi doktor pada program studi Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia di Bandung. Dan di sana Murniati berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2004 dengan predikat cum laude. Murniati dikenal sebagai seorang sosok yang sangat hebat dalam mengajar. Mahasiswa merasa puas dengan materi yang disajikan oleh Murniati dalam perkuliahan. Di sisi lain, Murniati sebagai guru besar administrasi pendidikan FKIP Unsiah juga dikenal sebagai dosen yang tidak pernah marah dengan mahasiswanya. Dia selalu memberikan solusi yang baik dalam perkuliahan. Sosok perempuan yang keempat yaitu Profesor Eka Sri Mulyani, PhD. Ia mampu meraih gelar tertingginya sebagai Profesor Sosiologi di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Selama menempuh pendidikan, Eka memang tergolong sangat pandai dan cerdas. Maka tidak salah setelah lulus MTS, ia langsung mengikuti tes akselerasi dan lulus sehingga bisa langsung kuliah tanpa perlu mengenyam pendidikan SMA. Setelah itu pada 1992, Eka melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab UIN Araniri. Selesai pada tahun 1996. Pada tahun 1997, setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya, Eka lulus menjadi salah satu dari 40 program pembibitan calon dosen YIN dari Kementerian Agama. Program ini diseleksi dari seluruh alumni YIN se-Indonesia setiap tahunnya pada saat itu. Pada tahun 1998, ia mendapatkan program beasiswa Magister S2 ke Universitas Leiden, Belanda, dengan konsentrasi Islamic Studies. Semangat belajarnya yang cukup tinggi membuatnya seolah tak pernah puas. Pada tahun 2000, ia kembali mendapatkan beasiswa untuk program Dr. S3 dari Australia Award Scholarship. Pendidikan S3-nya ditempuh di bidang International Studies di Institute for International Studies, University of Technology Sydney, Australia. Eka tergolong sangat sukses dalam karir akademiknya. Hal itu tentu dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai sukses di bidang pendidikan. Tekad sungguh-sungguh yang ditunjukkan Eka merupakan salah satu kiat sukses yang wajib kita contoh bagi generasi muda saat ini. Selanjutnya, kiat sukses untuk menempuh pendidikan dengan baik ialah dengan cara fokus dan serius. Apabila fokus dan serius dengan belajar, maka otomatis pendidikan akan dicapai lebih baik. Prinsip yang harus dipegang adalah belajar keras. Insya Allah, kamu pasti sukses. Demikianlah profil 4 perempuan Aceh sukses hingga profesor. Semoga generasi selanjutnya perempuan Aceh terinspirasi dengan kisah-kisah mereka. Adakah generasi Aceh selanjutnya yang mengikuti jejak seperti mereka? Generasi Aceh pasti bisa melahirkan banyak profesor perempuan untuk pembangunan Aceh.